Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Haikal selaku tutor MBL yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar bab kombinatorika bagian ke-1. Oke, lanjut ke minggu ke-6 ini di bab 6 MBL dengan judul babnya kombinatorika bagian ke-1. Lanjut kita ke materinya, kita berangkat dulu dari definisi kombinatorika. Berdasarkan definisinya, kombinatorika adalah salah satu cabang matematika, cabang ilmu matematika yang mempelajari banyak kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Ini banyak kemungkinan atau banyak cara, berapa banyak cara yang mungkin dari suatu kejadian atau percobaan gitu. Itu untuk definisi dari kombinatorika. Lanjut, yang pertama ada hukum penjumlahan. Sesuai namanya yaitu penjumlahan. Berarti di sini ada cara yang kita jumlahkan. Nah, di sini aturannya jika suatu operasi dapat diselesaikan dengan K alternatif, maka alternatif pertama dapat dilakukan dengan N1 cara. Alternatif kedua dapat dilakukan dengan N2 cara dan seterusnya sampai alternatif ke K dengan NK cara. Maka operasi tersebut dapat dikerjakan dengan alternatif 1 itu sebanyak N1 cara. Untuk alternatif 2 itu ada N2 cara. Sampai alternatif ke K itu ada NK cara. Nah, karena di sini bentuknya alternatif, alternatif itu kan adalah pilihan atau opsi dari beberapa pilihan. Kalau sesuai katanya ya, itu adalah opsi atau pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Pilihan. Kalau bentuknya suatu opsi atau pilihan, maka di sini terjadinya kan nggak sama-sama. Tapi kalau ada alternatif A, ada opsi A, ada opsi B, ada opsi C. Nah, di sini kan kita cuma bisa milih satu nih, milih satu opsi. Opsi pertama misal kita pilih A, nggak mungkin kita milih B atau C. Begitupun kalau kita milih C, nggak mungkin kita milih B atau A. Nah, karena bentuknya adalah opsi atau pilihan, kalau ditanya berapa banyak cara kita memilih dari tiga pilihan ini. Nah, berarti kan ada tiga nih. Ada kemungkinan kita memilih A, ada kemungkinan kita memilih B, ada kemungkinan kita memilih C. Berarti untuk banyaknya cara itu dijumlahkan. Untuk yang memilih A ada satu, untuk yang memilih B ada satu, untuk yang memilih C ada satu. Kalau kita jumlahkan berarti ada sebanyak tiga cara untuk memilih dari tiga opsi. Gitu. Nah, itu untuk hukum penjumlahan. Nah, catatannya yang pertama kata alternatif dalam proses pemecahan ini mengandung makna opsi atau pilihan sesuai yang tadi kan alternatif di sini mengandung makna opsi atau pilihan. Opsi atau pilihan dan yang kedua untuk catatannya menggunakan hukum penjumlahan jika pilihannya lepas atau tidak terkait satu sama lainnya. Berarti nggak terkait satu sama lain. Kayak yang tadi kan opsi A itu nggak terkait sama opsi B, opsi C juga nggak terkait sama opsi B dan A gitu. Lanjut ke contoh. Contohnya di sini ada soal, misalkan seorang instruktur lab komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman, 5 buku berbeda tentang JavaScript, 4 buku berbeda tentang Python, 3 buku berbeda tentang C++, dan 5 buku berbeda tentang SQL.
Kemudian pertanyaannya, jika jika seseorang praktikan dianjurkan untuk meminjam satu buku bahasa pemrograman dari instruktur tersebut, ada berapa cara atau alternatif peminjaman buku tersebut? Nah, di sini kan bisa kita pecah dulu nih. Di sini ada 4 jenis buku. Yang pertama, ada 4 jenis buku. Nah, jenisnya itu ada, tiap jenis itu punya jumlah yang beda-beda. Untuk yang pertama ada 5 buku untuk yang JavaScript. Ada ada 5 buku untuk yang JavaScript, 4 buku untuk Python, 3 buku untuk C++, dan 5 buku untuk SQL. Nah, kalau di sini kita diminta untuk meminjam satu buku, kalau kita diminta untuk meminjam satu buku, itu ditanya berapa cara kita untuk meminjam satu buku tersebut. Jadi di sini eh, sesuai dengan hukum penjumlahan tadi, kita tahu bahwa di sini ada opsi nih, ada opsi di setiap pilihan itu kita bisa memilih satu buku dari total buku yang ada. Jadi banyaknya cara kita memilih itu relatif terhadap jumlah buku yang ada. Kalau kita lihat di sini, ini jumlah buku semuanya karena nggak ada pernyataan yang menyatakan bahwa jenisnya ini dibedakan. Karena kan yang diminta di soal itu cuman meminjam satu buku bahasa pemrograman tanpa disebutkan jenisnya. Nggak diminta jenisnya apa atau dibedakan jenisnya apa. Berarti kita itu bebas untuk ngambil buku yang ada. Kalau bebas, artinya dari semua buku ini nggak ada batasan yang membedakan. Jadi kita hitung total buku yang ada karena untuk JavaScript ada 5, untuk Python ada 4, dan 3 untuk C++ dan 5 untuk SQL. Itu berarti total buku yang ada itu ada 17. Nah, total buku yang ada itu ada 17. Kalau nggak dibeda-bedakan berdasarkan jenisnya. Nah, kita diminta untuk meminjam satu buku. Kalau kita diminta meminjam satu buku, artinya eh, kita ini bebas memilih satu buku dari 17 ini. Nah, kalau kita diminta meminjam satu buku yang bebas, berarti itu ada berapa cara? Berarti di sini kan kalau JavaScript ada 5, eh, Python ada 4, C++ ada 3, dan juga SQL ada 5. Itu berarti kan tiap kita ngambil satu buku, itu ada satu opsi. Nah, di JavaScript ini kalau kita meminjam satu buku, ada 5 kemungkinan nih, ada 5 cara kita. Bisa aja kita minjam JavaScript 1, atau buku JavaScript 2, atau JavaScript 3, atau JavaScript 4, atau JavaScript 5. Nah, sama kayak yang Python itu berarti ada 4 buah buku. C++ ada 3, kalau SQL ada 5 juga. Nah, kalau ditotalin ada berapa cara? Itu berarti jumlah jumlah tiap jenis buku itu dijumlahkan. Jadi totalnya dari sini 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5 itu 17. 17 cara.
Nah, berarti banyaknya kita meminjam satu buku dari 17 buku, itu ada 17 cara, sesuai sama jumlah bukunya. Nah, gitu. Untuk yang hukum penjumlahan berarti karena, ada opsi, ada pilihan. Opsi ada pilihan, itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan berapa banyak opsi yang tersedia. Di sini berarti dari 17 buku ada 17 cara untuk meminjam satu buku. Gitu. Untuk yang hukum penjumlahan itu contohnya. Lanjut ke hukum penggandaan. Hukum penggandaan di sini artinya kita eh, mengalihkan. Jika suatu operasi pertama dapat dilakukan dengan N satu cara dan setiap cara dapat dilanjutkan. Nah, di sini dilanjutkan. Berarti ada proses di sini, ada proses yang berlanjut, continue gitu, dengan operasi kedua yang dapat dilakukan dengan N dua cara dan seterusnya sampai deretan K buah operasi. Maka operasi tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama. Nah, di sini juga nih, bersama-sama. Berarti ada dua kata kunci di sini. Hukum penggandaan itu adalah proses yang dilanjutkan dan juga dapat terjadi secara bersama-sama. Beda kayak yang hukum penjumlahan tadi, itu bentuknya opsi atau pilihan yang nggak bisa terjadi barengan. Kalau di hukum penggandaan itu bisa terjadi bersama-sama. Nah, jadi kalau ada alternatif kayak gini, ini bentuknya bukan alternatif harusnya, tapi caranya kalau ada N satu cara, N dua cara, NK cara, ini terjadi secara eh, bertahap atau dilanjutkan dan terjadi bisa bersama-sama, itu artinya N satu cara ini dikali sama N dua cara dikali sampai dengan NK cara. Nah, itu. Ini kan untuk rumus eh, hukum penggandaan. Oke, itu untuk definisi dari hukum penggandaan. Untuk catatannya, dalam kaidah pencacahan, hukum pengadaan mengandung makna proses bertahap. Nah, di sini kan ada kata kuncinya proses bertahap atau berlanjut. Artinya, banyaknya pilihan dalam setiap tahap masing-masing dilanjutkan ke tahap berikutnya. Berarti kalau ada pilihan, itu bakalan dilanjutkan dari tahap sebelumnya ke tahap berikutnya. Nah, dan yang catatan kedua, ini saling terikat karena bisa terjadi bersama-sama kan. Nah, lanjut ke contohnya, sama kayak soal tadi, ini bedanya cuma di soalnya. Soal yang dikasih permasalahannya, keempat jenis informasi yang diberi. Tuh, nah ini buat soalnya ini nih. Jika seorang praktikan diwajibkan menguasai keempat jenis bahasa pemrograman yang masing-masing diberi waktu 1 bulan untuk mempelajarinya, ada berapa cara yang mungkin untuk mempelajari buku tersebut? Nah, ini berarti sama kayak tadi kita pisah-pisahkan dulu eh, jenis-jenis bukunya. Kan ada 4 jenis buku, eh, bukunya ada 4 jenis. Jenis pertama ada JavaScript dengan total 5 buku, terus ada 4 buku Python dan 3 buku C++ dan 5 buku SQL. Nah, sini kita hitung dengan menggunakan hukum penggandaan tadi. Kita tahu bahwa permasalahannya jika seorang praktikan diwajibkan menguasai keempat jenis buku tersebut yang masing-masing diberi waktu 1 bulan. Nah, di sini kan ada pernyataan diberi waktu 1 bulan untuk masing-masing jenis buku. Nah, kalau masing-masing jenis buku ada waktunya, berarti itu kan proses yang bertahap. Eh, dia bisa belajar
JavaScript di bulan pertama, terus lanjut ke Python di bulan kedua, lanjut lagi ke C++ di bulan ketiga, lanjut ke bulan keempatnya baru SQL, atau kebalikannya juga bisa. Mulai dari bulan satu ke itu, dari SQL sampai ke JavaScript di bulan keempat. Nah, di sini kan ada proses yang bertahap gitu. Berarti ini menggunakan hukum penggandaan. Nah, karena menggunakan hukum penggandaan, berarti di sini eh, total dari banyaknya cara ini berarti dikali. Kalau di bulan, anggap di kejadian pertama itu ada 5 cara, berarti ada 5 buku, 5 jenis buku yang pertama. Yang kedua ada 4 buku, 4 jenis buku Python. Yang ketiga ada 3 buku C++, dan yang kelima ada 5 buku SQL. Nah, karena tadi kita tahu bahwa kejadiannya ini bertahap dan juga terjadinya ini saling terikat, di mana kalau kita belajar di bulan pertama buku JavaScript, nggak mungkin di bulan kedua kita belajar JavaScript lagi, karena kan yang diminta itu buku dengan jenis yang berbeda gitu. Nah, berarti ini bentuknya hukum penggandaan di mana N1 dikali N2 cara dikali N3. Berarti tiap jenisnya kita kaliin sesuai banyaknya buku. 5 kali 4 kali 3 kali 5. Ini totalnya berarti 20, 20 kali 5, 100. Berarti ada sebanyak 300 cara. Nah, ini total cara yang ada untuk mempelajari 4 jenis buku. Nah, ini ada 300 cara sesuai hukum penggandaan. Hukum penggandaan. Oke, next. Selanjutnya ada yang ketiga, hukum penggandaan sebagai aturan N pangkat R. Nah, di sini sama kayak tadi. Ini juga merupakan hukum penggandaan, berarti bentuknya ini dikali, tapi ada aturan di mana N itu merupakan N dipangkatkan R. Nah, di sini aturannya banyaknya cara penempatan atau penyusunan atau juga pengurutan N objek yang berbeda ke dalam R posisi mendatar dengan syarat pengulangan objek diperbolehkan adalah N pangkat R. Nah, sama kayak tadi, itu tuh sebenarnya bentuk yang sama kayak hukum penggandaan, di mana kalau hukum penggandaan kan hukum penggandaan N1 dikali N2 dikali N3 sampai NK gitu. Hukum penggandaan. Nah, kalau di N pangkat R ini, N-nya ini sama. Jadi N1 itu sama aja kayak N2. Sama juga kayak N3 sampai dengan NK. Ini semuanya sama. Jadi eh, bentuk ini bisa dinyatain sebagai N aja. Nah, kalau sama semua nih, eh, caranya semua caranya semua sama, jumlahnya sama, ada sebanyak N. Berarti kalau N dikali N sampai NK, tapi semuanya sama, N di sini sama. Nah, sesuai sama pengertian dari perkalian, perkalian itu kan bisa diubah dalam bentuk pangkat. Berarti R-nya, R yang merupakan pangkatnya, itu adalah banyaknya faktor N. Adalah banyaknya jumlah N-nya. Nah, di sini ada catatan karena pengulangan objek diperbolehkan, maka rumusan tersebut dapat berlaku untuk R lebih besar dari N. Nah,
Nah, langsung aja kita ke contohnya di sini. Kan, contohnya di sini dadu adalah kubus pejal yang 6 permukaannya diberi label angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suatu eksperimen melempar sebuah dadu pada bidang datar dilakukan sebanyak 10 kali. 10 kali dapat menghasilkan suatu contoh luaran atau outcome bilangan terurut 5, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 6, 2. Tentukan berapa banyaknya outcome yang mungkin terjadi, gitu. Nah, di sini kita pecah lagi, apa aja kata-kata kunci di pe pernyataan ini. Di sini kan yang kita tahu bahwa ada dadu. Dadu itu merupakan kubus pejal yang ada label angkanya. Label angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus, di soalnya di sini kita ketahui bahwa ada suatu percobaan di mana, dadunya dilempar sebanyak 10 kali. Dadu dilempar sebanyak 10 kali. Nah, yang ditanya berapa banyak luaran atau outcome yang mungkin terjadi. Nah, jadi ditanya berapa banyak cara yang mungkin terjadi kalau kita ngelempar sebuah dadu sebanyak 10 kali. Nah, sesuai sama hukum penggandaan aturan N pangkat R tadi, karena kita tahu bahwa, pada pelemparan pertama nih, karena di mata dadu ada 6 angka, berarti pada pelemparan pertama itu ada total 6 cara. 6 cara atau 6 kemungkinan ya mungkin, kemungkinan. Nah, itu untuk pelemparan yang pertama. Untuk pelemparan yang kedua, itu berarti, eee, juga ada 6 cara, tapi karena ini terikat dengan pernyataan sebelumnya atau percobaan yang pertama, maka di sini kalau yang pertama muncul angka 1, yang kedua ada 6 kemungkinan juga nih, bisa muncul 1, 1 atau 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 atau 1, 6. Begitupun yang di bawahnya ada 6 kemungkinan lagi, bisa muncul 2, 1, 2, 2 atau 2, 3 gitu. Nah, kalau di total dari 2 percobaan ini aja, dari 2 percobaan itu ada 36 cara. Karena kan yang pertama ada 6 cara, yang kedua ada sebanyak 6 cara juga tapi terikat dengan yang sebelumnya. Berarti kalau di sini muncul 1, di kejadian yang kedua itu mungkin muncul 1 juga, atau mungkin muncul 2, atau mungkin muncul 3. Kan berbeda tuh tiap, 1, 1 sama kemungkinan 1, 2 itu pasti berbeda. Nah, karena, kalau 2 kali percobaan aja itu kita dapatnya 36, 36 ini kan bisa kita nyatain dalam 6 pangkat 2. Nah, itu untuk 2 kali. Sesuai dengan aturan tadi dan juga berdasarkan polanya, itu kita bisa tahu bahwa kalau total 2 kali percobaan adalah 6 pangkat 2, kalau 10 kali percobaan artinya itu sama aja kayak N pangkat R-nya, di mana N-nya adalah 6, yaitu banyaknya kemungkinan yang ada pada dadu, dikali dengan total, percobaan yang dilakukan, itu sebanyak 10 kali. Jadi, untuk banyaknya kemungkinan yang mungkin dari pelemparan satu dadu sebanyak 10 kali percobaan, itu adalah 6 pangkat 10. Nah, ini sesuai sama aturannya N pangkat R. Oke, itu untuk yang hukum penggandaan N pangkat R.
Itu untuk contohnya, lanjut ke yang keempat, ada permutasi. Nah, permutasi di sini bedanya sama kombinasi. Kalau di permutasi itu kita nggak merhatiin, kita memperhatikan urutannya. Kalau misal ada eh, urutan AB itu beda sama urutan BA, karena ini merupakan cara yang berbeda. AB sama BA itu merupakan satu satu cara yang masing-masing berbeda. AB itu satu cara, BA itu satu cara, nggak sama. Nah, sesuai definisinya, permutasi berukuran R dari n objek dapat diartikan sebagai suatu cara penempatan atau penyusunan atau juga pengurutan n objek yang berbeda ke dalam R posisi mendatar dengan syarat pengulangan objek tidak diperbolehkan. Banyaknya permutasi berukuran R dari n objek yang berbeda dinotasikan sebagai PNR. Nah, ini untuk rumusnya nn-1 R faktor. Atau rumus yang lebih umumnya, kalau permutasi itu merupakan n faktorial dibagi n min R faktorial. Itu untuk rumusnya. Nah, langsung aja kita ke contohnya di sini. Eh, di sini ada catatannya dulu. Perbedaan mendasar antara pengertian permutasi dan aturan n pangkat R. Jadi ada perbedaan nih, perbedaan mendasar antara permutasi dan aturan n pangkat R adalah pada permutasi tidak ada pengulangan objek. Nah, jadi nggak ada pengulangan nih. Kalau misal eh, ada tuh, kalau kita punya dua buku, kita masukin ke dalam satu rak. Nah, kalau udah kita masukin nih dua di antara buku ini ke dalam satu slot di rak yang satunya, itu nggak ada pengulangan di sini. Nggak mungkin di sini ada dua opsi juga. Di sini pasti cuman tersisa satu, karena satu bukunya udah pasti di slot yang satunya. Nah, itu maksudnya nggak ada pengulangan gitu. Kalau yang aturan itu tadi kan ada pengulangan, bentuknya eh, bisa jadi 2 kali 2 gitu. Kalau untuk yang n pangkat R gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada di contoh soalnya. Untuk kasus R sama dengan N, artinya semua objek diurutkan, disusun, ditempatkan, atau dipilih. Diperoleh rumus umumnya begini, didefinisikan bahwa Pn0 itu sama dengan 1 dan 0 faktorial. Di sini catatan kalau ada 0 faktorial itu sama dengan 1. Karena pengulangan objek tidak diperbolehkan, rumusan PNR hanya berlaku untuk R lebih dari sama dengan 0 sampai dengan kurang dari sama dengan N. Kasus lainnya didefinisikan sebagai PNR sama dengan 0 jika R kurang dari 0 atau R lebih dari N. Nah, itu untuk apa, catatannya doang. Untuk rumus akhirnya yang biasa dipakai atau umum dipakai yang ini, PNR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Oke, langsung kita ke contoh permutasi. Contoh soal permutasi. Di sini contohnya di dalam suatu kelas yang terdiri atas 10 mahasiswa, dipilih 5 mahasiswa dan diminta untuk berjajar dalam suatu baris untuk dipoto. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin. Nah, kan tadi catatannya kalau permutasi itu kan memperhatikan urutan. Jadi, kalau di sini ada 10 mahasiswa, 10 mahasiswa.
akan dipilih 5 mahasiswa untuk diminta berjajar dalam satu baris. Nah, tentukan banyaknya susunan yang mungkin. Jadi kalau ada 10 mahasiswa nih, ada 10 mahasiswa, akan diambil 5. 5 untuk diurutkan berjajar gitu. Nah, berarti kan kalau dibuat kayak gini, nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 slot nih yang harus diisi sama 5 mahasiswa dari total 10 mahasiswa tadi. Nah, karena di sini ada 5 slot, kita harus ngisi tiap slot itu dengan satu mahasiswa. Dimana kalau permutasi tadi kan kita ingat bahwa kalau ada AB, kalau ada misal ada mahasiswa B itu di kiri dan mahasiswa A yang di kiri dan mahasiswa B yang di kanan, itu merupakan cara yang berbeda kalau ditulis mahasiswa B yang di kiri dan mahasiswa A yang di kanan. Jadi ini merupakan bentuk yang berbeda karena urutannya kalau di permutasi itu diperhatikan. Nah, kalau kayak gitu berarti sesuai aturan tadi kita tahu bahwa kalau ada total 10 mahasiswa, berarti di tempat yang pertama itu kemungkinannya ada sebanyak 10 faktorial. Ada sebanyak 10 faktorial kemungkinan, oh, ada sebanyak 10 kemungkinan. Karena kan totalnya ada 10 mahasiswa nih. Kalau ditanya ada berapa banyak cara untuk menempatkan satu mahasiswa di slot yang pertama, itu berarti ada sebanyak 10 kemungkinan. Nah, kalau di sini udah diisi satu, di slot yang pertama udah keisi satu, berarti kalau ditanya berapa cara untuk ngisi slot yang kedua, ini artinya jumlah mahasiswanya tadi dikurangi sama satu. Kalau tadi total mahasiswanya ada 10, berarti kalau udah satu mahasiswanya mengisi slot yang pertama, untuk slot yang kedua, itu artinya ada 9 mahasiswa yang mungkin untuk mengisi slot yang kedua. Begitupun untuk slot yang selanjutnya, karena udah keisi 2 slot, berarti total mahasiswa yang tersisa ada 8. Berarti di sini ada 8 mahasiswa. Terus sama sampai di slot keempat ada 7 dan slot terakhir ada 6. Tuh. Nah, itu untuk permutasinya. Cara dengan menggunakan tabel yang kayak gini. Nah, kalau pakai rumus itu hasilnya pasti juga sama. Nih, kalau pakai rumus dari permutasi yang tadi kan P10 5. P10 5 sesuai rumusnya N pangkat R dengan N-nya 10 faktorial di per N min R. N min R-nya berarti 10 min 5 faktorial. Nah, kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi 10 min 5 kan 5. Berarti ini 5 faktorial. Ini bawah. Kan bisa dicoret nih. Di bawah ada 5 faktorial, di atas ada 5 faktorial. Nah, didapatkan dengan rumus itu sama. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, sama nih. 10 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, jadi kalau pakai rumus ataupun kita pakai tabel slot kayak gini, kita tentukan tiap slotnya bakalan diisi berapa, kemungkinan caranya, itu bakalan dapat hasil yang sama.
Nah, ini bisa dihitung untuk hasil akhirnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 itu berapa? Itu kan bisa dihitung sendiri nanti berapa hasilnya. Nah, tapi intinya untuk permutasi itu kayak gitu. Urutannya itu diperhatikan, beda sama kombinasi yang urutannya nggak diperhatikan. Dan nggak bakalan ada pengulangan. Itu untuk catatan permutasi. Oke, udah selesai untuk contoh permutasi. Mungkin untuk materi kombinatorika untuk bagian 1 cukup sekian. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you in the next video.